猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Sosok kaisar klan pemakan jiwa muncul di depan Xiaoyan. Dia tampak malu saat ini. Semua kulit di sekujur tubuhnya terbakar habis dan itu tampak mengerikan. Tetapi saat ini dia tidak peduli dengan lukanya karena di matanya benar-benar terisi oleh kebencian dan satu-satunya pikirannya saat ini adalah membunuh Xiaoyan. Dan dia juga mengetahui lokasi tubuh asli Xiaoyan sehingga dia hanya menembak ke arah tubuh asli Xiaoyan dan dia ingin membunuh tubuh asli Xiaoyan secara langsung. Kejutan muncul di mata Xiaoyan. Dia tidak pernah menyangka bahkan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna tidak dapat membunuhnya. Tetapi menilai dari penampilannya, nyala api juga menyerang tubuhnya dan sebagian besar dari puluhan juta jiwa di belakangnya menghilang. Kemarahan yang melonjak di wajahnya saat ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dan tampaknya itu mungkin karena Xiaoyan meledakkan pulau-pulaunya dan menghancurkan altarnya sehingga waktu yang tersisa untuk kaisar klan pemakan jiwa itu sendiri hampir habis. Setelah dia memotong pinggang avatar dewa asli, kaisar klan pemakan jiwa sekali lagi menebas ke arah Xiaoyan yang berada di belakang avatar dewa asli. Tapi bagaimanapun itu adalah avatar dewa asli. Bahkan jika itu dipotong di pinggang, itu masih terhubung dan sembuh dalam sekejap. Dan avatar dewa asli langsung berdiri lagi di depan Xiaoyan. Jejak Shijun di alis Xiaoyan redup pada saat ini. Artinya Xiaoyan tidak dapat menggunakan teknik pembentuk kehidupan lagi dalam waktu singkat. Dengan kekuatannya saat ini masih ada kesenjangan yang sangat besar antara dirinya dengan kaisar klan pemakan jiwa. Sebuah cahaya melintas di telapak tangan Xiaoyan dan labu dewa bermata 9 muncul di telapak tangannya. "Tolong, pendekar pedang gila, bunuh!" teriak Xiaoyan dan kemudian mengangkat labu dewa bermata 9. Biasanya detik berikutnya pendekar pedang gila itu akan muncul sebagai gumpalan asap hijau, tapi itu tidak bergerak sama sekali. Xiaoyan tertegun untuk sementara waktu. Dia mengangkat telapak tangannya dan menatap labu dewa bermata 9. Kesembilan mata pada labu itu semua terbuka. Artinya labu dewa bermata 9 memiliki energi yang cukup. Lalu mengapa pendekar pedang gila itu tidak muncul setelah dipanggil oleh Xiaoyan? Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan berteriak lagi. "Tolong, rubah iblis berekor 9, bunuh!" Pada saat ini Xiaoyan melesat ke belakang. Avatar dewa asli dan avatar kaisar klan pemakan jiwa melangkah maju. Tapi saat suara Xiaoyan keluar lagi, labu dewa bermata 9 masih tidak bergerak, yang segera membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. "Tolong, Sue Lingzun, bunuh! Tolong, gadis bayangan, bunuh! Tolong, bayi ajaib, bunuh!" Xiaoyan mengatakan semua nama yang diketahuinya tanpa kecuali. Bayi ajaib juga tidak ada gerakan dan Xiaoyan tidak tahu mengapa labu harta tiba-tiba gagal dan tidak ada yang keluar dari panggilan berturut-turut itu. Mungkinkah mereka semua takut pada kaisar klan pemakan jiwa ini? Atau apakah kalian takut pada orang lain? Namun Xiaoyan mungkin tidak mengetahui kekuatan spesifik dari labu dewa bermata 9 yang ditinggalkan leluhur Changmang kepada Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan secara pribadi telah menyaksikan cara bertarung dan kekuatan mereka. Kecuali Sue Lingzun, sisanya hampir bertindak relatif tenang. Pasti ada alasan mengapa mereka tidak muncul saat ini. Jika mereka memilih untuk tidak bertindak karena takut, kemungkinannya relatif rendah.
Mungkinkah mereka semua percaya bahwa Xiaoyan benar-benar dapat menyelesaikan kaisar klan pemakan jiwa dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan mereka tidak perlu mengambil tindakan sama sekali? Setelah Xiaoyan memanggil mereka semua, sebuah suara samar keluar dari labu dewa bermata 9. "Nak, kamu terlalu mengandalkan kami. Dengan cara ini akan sulit bagimu untuk menjadi orang yang kuat. Kamu harus mengatasi beberapa masalah dan kesulitan itu secara sendiri." Menilai dari suaranya, itu seharusnya pendekar pedang gila. Xiaoyan tersenyum kecut ketika dia mendengar kata-kata itu. Sepertinya setelah memasuki jurang kutub, hampir semua yang ada di dalam labu dewa bermata 9 telah dipanggilnya, dan sepertinya dia sedikit terlalu bergantung pada mereka. "Junior, kamu harus mengerti, kamu tidak bisa berdiri tanpa beristirahat." Suara lain juga keluar dari labu dewa bermata 9. Sosok Xiaoyan membeku. Meskipun kaisar klan pemakan jiwa masih terlihat kuat pada saat ini, hal itu dapat dilihat dari ketenangan kaisar klan pemakan jiwa di awal dan ketidaksabaran yang dia tunjukkan sekarang, yang artinya kaisar klan pemakan jiwa sudah berada di akhir pertempurannya saat ini. Namun kondisi Xiaoyan tidak jauh lebih baik dari kaisar klan pemakan jiwa, dan dia tidak bisa menggunakan seni membentuk kehidupan saat ini. Jika dia tidak bisa menggunakannya, bahkan jika Xiaoyan memiliki 2 avatar, dia hanya bisa berjuang sendiri untuk saat ini. Dalam keadaan seperti itu, masih terlalu sulit untuk mengalahkan kaisar klan pemakan jiwa, karena kekuatan Xiaoyan masih terlalu lemah, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan kaisar klan pemakan jiwa dengan kekuatannya saat ini. Meskipun Xiaoyan mengatakan bahwa dia mengerti, pada kenyataannya Xiaoyan mengerutkan keningnya saat ini. Sepertinya tidak bisa dipatahkan atau ditegakkan. Mata Xiaoyan tiba-tiba membeku. Oleh karena itu, mungkin hanya ada 2 cara untuk membunuh kaisar klan pemakan jiwa saat ini. Satu adalah dengan menggunakan jepit rambut kaca naga dan Phoenix, dan yang lainnya adalah membentuk Angry Buddha Lotus Flame 3 warna lagi dengan segala cara. Ini bukan situasi tanpa harapan sekarang. Jadi Xiaoyan secara alami akan memilih yang terakhir. Pada saat ini, avatar dewa asli dan avatar kaisar klan pemakan jiwa mati-matian memblokir serangan kaisar klan pemakan jiwa. Meskipun Xiaoyan baru saja menguasai avatar kaisar klan pemakan jiwa, melalui pertempuran dengan kaisar klan pemakan jiwa, Xiaoyan dengan jelas menyadari sesuatu tentang penggunaan kekuatan avatar kaisar klan pemakan jiwa. Pada saat berikutnya, Xiaoyan berteriak, "Alam dewa api segudang!" Xiaoyan menggeram, dan lautan api menyelimuti seluruh lingkungan dari tubuhnya sendiri, yang mirip dengan domain Yinsa yang digunakan oleh kaisar klan pemakan jiwa sebelumnya. Dan alam dewa api segudang Xiaoyan juga termasuk dalam keterampilan tahap keberuntungan yang dapat memungkinkan Xiaoyan untuk menggunakan kekuatan jantung api. Nyala api utama Xiaoyan di alam dewa api segudang adalah 10 api iblis mutlak, karena bagi kaisar klan pemakan jiwa, baik bayan maupun api abadi tidak mencapai hasil yang baik. Benang emas pembunuh. Xiaoyan mengangkat tangannya, dan cahaya di tangannya berkedip terus menerus. Kartu Yusu, segel Shenluo. Xiaoyan tidak tahu apakah metode ini akan berpengaruh, tetapi itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Pada saat ini, Xiaoyan hanya bisa mencoba harta yang diberikan oleh kakak laki-lakinya kepadanya. Sosok Xiaoyan sedikit mengental, dan akhirnya dia mengatur benang emas pembunuh yang diberikan kepadanya oleh Liu Er di sekitar tubuhnya. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Pada saat yang sama, hujan juga melesat dari jauh. Dia ingin bergabung dalam pertempuran, tetapi suara kelinci awan es terdengar. "Pergilah jika kamu cukup berani. Dari sini aku akan bisa melihat pemandangan spektakuler. Akan ada potongan-potongan daging yang berterbangan di mana-mana sebentar lagi." Mendengar apa yang dikatakan kelinci awan es,
sosok Wujan yang sudah melayang ke udara tiba-tiba membeku. Kelinci senior, kenapa kamu tidak membantunya? Situasi saat ini sepertinya tidak baik baginya. Wujan merasa sedikit khawatir. Jangan khawatir, dia belum mati. Orang ini terlalu merajalela, jadi dia harus diganggu. Kelinci awan es memiliki banyak kebencian. Selama nyawa Xiaoyan tidak dalam bahaya, dia tidak akan membantu Xiaoyan dengan mudah. Di sudut lain, Kaisar Klan Pemakan Jiwa melambaikan pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki di tangannya dan memotong semua benang emas pembunuh dewa, kartu Yusu, dan segel Shenluo yang dilemparkan oleh Xiaoyan. Benar saja, hadiahnya tidak begitu bagus, kata Xiaoyan dengan bibir melengkung. Meskipun beberapa harta hancur, itu juga memberikan Xiaoyan cukup waktu. Avatar Dewa Asli dan Avatar Kaisar Klan Pemakan Jiwa menembak dengan sekuat tenaga dan mereka masih terpental menghadapinya. Kemudian Kaisar Klan Pemakan Jiwa bergegas menuju Xiaoyan seperti orang gila. Xiaoyan menembak mundur dengan kecepatan tinggi sambil merubah cetakan tangannya dengan cepat. Di saat yang sama, Avatar Dewa Asli dan Avatar Kaisar Klan Pemakan Jiwa terus menyerang Kaisar Klan Pemakan Jiwa lagi. Namun, kedua avatar itu terus terpental. Mengambil avatar pemakan jiwaku, dan aku akan menghancurkan dirimu yang sebenarnya. Bagaimanapun caranya, Kaisar Klan Pemakan Jiwa mengeluarkan suara menderu. Dengan putus asa, dia menjarah ke arah tubuh asli Xiaoyan. Lalu dia mendekati tubuh asli Xiaoyan itu dalam sekejap mata. Mengangkat pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki di tangannya lagi dan menebas ke arah Xiaoyan. Udara hitam naik lurus ke langit dan seluruh ketiadaan tampaknya terbelah dalam sekejap. Saat udara hitam menerpa, sosok Xiaoyan membeku dan sepertinya dia akan memaksanya dari kejauhan. Melihat ini, kelinci awan es juga sedikit tegang. Dia tidak khawatir tentang kematian Xiaoyan, tetapi khawatir akan dirinya yang tidak akan bisa kembali ke permaisuri jika Xiaoyan benar-benar mati. Orang yang membunuh ribuan pisau ini gila. Kelinci awan es juga meniru nada tahanan roh itu dan mengutuk. Saat ini sosoknya siap bergerak, siap menyerang kapan saja. Meski dikatakan sulit, tapi saat Xiaoyan benar-benar dalam bahaya, kelinci awan es tidak berani duduk diam. Dia tidak akan sebodoh itu untuk benar-benar berpikir bahwa Dewa Petarung dapat melalui pertempuran ini. Gumamnya. Saat melihat tindakan Xiaoyan, kelinci awan es jatuh ke dalam keraguan diri dan hendak bergerak untuk menyelamatkan Xiaoyan. Pada saat berikutnya, telapak tangan Xiaoyan perlahan dibuka dan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna muncul lagi di telapak tangannya. Dengan telapak tangan bergerak ke depan, Angry Buddha Lotus Flame melayang di sepanjang ujung jari Xiaoyan. Karena kamu menyukainya, aku akan memberimu satu lagi, teriak Xiaoyan dan tiba-tiba melihat ke Kaisar Klan Pemakan Jiwa di ujung. Melihat Angry Buddha Lotus Flame yang melayang keluar dari Xiaoyan, Kaisar Klan Pemakan Jiwa tiba-tiba menunjukkan kengerian karena dia telah mengetahui dampak kekuatan darinya. Karena jangkauan yang dicakup oleh kekuatan ini adalah ribuan kaki. Dan di belakangnya juga sudah berdiri sosok avatar Dewa Asli. Kaisar Klan Pemakan Jiwa mengepalkan tinjunya dengan panik dan Angry Buddha Lotus Flame meledak ke arahnya. Walaupun avatar Dewa Asli ada di sekitar radius ledakan, namun dengan kekuatan tubuh fisiknya tentu saja dia bisa menanggungnya. Aku harus keluar dari sini. Kaisar Klan Pemakan Jiwa menebas ke arah avatar Dewa Asli dengan panik yang telah memblokir jalannya. Kamu sudah di sini dan kamu ingin pergi sekarang, itu sudah terlambat.
suara Xiaoyan datang dari avatar dewa asli, dan pada saat yang sama avatar kaisar klan pemakan jiwa dengan cepat bergegas menuju Xiaoyan. Cangkang kura-kura hitam Xuanwu. Cahaya menyala di tangan Xiaoyan dan cangkang kura-kura besar muncul menutupinya dan avatar kaisar klan pemakan jiwa. Udara hitam langsung bertabrakan dengan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna. Pada saat ini api tiba-tiba menyala dan seluruh kekosongan sekali lagi tersapu oleh kekuatan penghancur. Mungkin kaisar klan pemakan jiwa tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan dapat menggunakan teknik yang mengerikan itu 2 kali dalam waktu yang singkat. Untuk kehampaan di sekitarnya, Angry Buddha Lotus Flame kedua Xiaoyan juga merupakan ujian besar. Ledakan sebelumnya telah membuat area kehampaan menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Adapun ledakan kedua ini sepertinya akan menimbulkan dampak yang tak terbayangkan. Setelah kehampaan runtuh, itu akan memicu badai kehampaan. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？ 若是当年不与那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会让这个家族信任失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。 他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。